Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian pembaharuan pendidikan, di mana pembaharuan merupakan suatu ide, hal-hal yang praktis, cara atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang. Sedangkan pendidikan merupakan suatu proses komunikasi yang di dalamnya terkandung suatu proses transformasi pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar sekolah, di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga, serta pembelajarannya pun berlangsung sepanjang hayat dari generasi ke generasi berikutnya. Dari kedua pengertian tadi bisa disimpulkan bahwa pembaharuan pendidikan merupakan pembaharuan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan atau untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam dunia pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang kehadiran atau inovasi di dalam dunia pendidikan. Kehadiran pembaharuan atau inovasi di dalam dunia pendidikan diawali dengan adanya perkembangan masyarakat atau perubahan sosial, di mana perubahan sosial ini menimbulkan beberapa dampak. Di antaranya adalah adanya perubahan paradigma pendidikan. Yang pertama yaitu paradigma pengajaran atau teaching, di mana paradigma ini dapat diartikan bahwa pembelajaran hanya dilakukan di sekolah saja. Pada paradigma ini, guru berperan sebagai penyaji. Artinya, guru menyajikan materi, sedangkan siswa hanya mendengarkan atau menyimak serta mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua adalah paradigma pembelajaran atau instruksional, di mana paradigma ini guru berperan bukan sebagai narasumber saja, namun juga sebagai fasilitator untuk membantu siswa dalam proses belajar. Pada paradigma ini, guru berperan dalam mengelola serta menilai proses pembelajaran pada siswa. Yang ketiga adalah proses belajar atau learning. Paradigma ini menggali lebih dalam lagi aspek pembelajaran di dunia pendidikan, di mana pembelajaran dilakukan bukan hanya di sekolah saja, namun juga bisa di luar sekolah, seperti contohnya di rumah. Perkembangan inovasi pendidikan, tahap pemulaan, langkah pengetahuan dan kesadaran. 2. Langkah pemberitahuan sikap terhadap pembaruan inovasi. Yang ketiga, langkah pengambilan kesimpulan. Tahap penerapan. Langkah awal mencoba menerapkan sebagian pembaharuan. Yang kedua, langkah kelanjutan pembukaan penerapan pembaruan atau inovasi. Perkembangan inovasi pendidikan, proses inovasi serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individual atau organisasi mulai sadar atau tahu adanya inovasi sampai menerapkan implementasi inovasi. Menurut Levinas Trainer pada tahun 1961, model frasa inovasi yang berorientasi pada individu seperti menyadari, mengetahui, menyukai, memilih, mempercayai, membela. Komponen dasar atau ciri-ciri adanya pembaharuan. Yang pertama, keuntungan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Yang kedua, compatible atau kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan penerima. Yang ketiga, kompleksitas, yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerimanya. Yang keempat, tragilitas atau bentuk penerapan, yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi yang telah diterima. Yang kelima, observability atau dapat diamati. Dapat diamati di sini berarti apabila inovasi tersebut mudah diamatikan, maka semakin cepat diterima oleh masyarakat. Dan apabila inovasi sukar untuk diamatikan, maka akan berbanding sebaliknya. Selanjutnya ialah tanda pembaharuan pendidikan dengan 4 revolusi. Yang pertama, masyarakat memberikan wewenang pendidikan terhadap orang tertentu hingga timbul profesi guru. Kemudian dipakainya bahasa tulisan di samping bahasa lisan dalam menyajikan pelajaran di sekolah. Yang ketiga, ditemukannya mesin cetak yang pada gilirannya menyebabkan banyaknya buku yang tersedia di sekolah. Yang keempat, teknologi modern dalam bidang komunikasi dengan produk yang berupa peralatan elektronik dan bahan atau software yang disajikan telah mempengaruhi seluruh sektor kehidupan termasuk pendidikan. Dari 4 revolusi tersebut, maka sebagai tanda adanya pembaruan pendidikan di Indonesia. Untuk perkembangan inovasi dalam pendidikan di Indonesia, yaitu 1. Pemerataan kesempatan belajar. Kedua, kualitas pendidikan untuk menanggulangi kurangnya jumlah guru. Dan ketiga, penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Selanjutnya, teknologi yang berperan dalam perubahan pendidikan. Terdiri dari sistem desain, yaitu metode khusus untuk menghasilkan solusi baru terhadap masalah yang besar. Kemudian ada quality scan, yaitu membantu proses-proses dalam sistem
untuk meyakinkan proses tersebut memproduksi hasil yang diinginkan. Kemudian, change management, yaitu teknologi yang menghendaki pemimpin menjadi sukses dalam mensponsori, memberi inisiatif, dan menerapkan perubahan dalam organisasi. Dan yang terakhir, instruksional teknologi atau teknologi instruksional adalah bagian dari revolusi informasi dan komunikasi yang menghantarkan perubahan hampir pada setiap sektor dalam masyarakat. Faktor penghambat pembaruan atau inovasi di dalam pendidikan. Yang pertama, adanya sistem pendidikan. Di Indonesia ini, pendidikan diatur oleh undang-undang. Di dalam undang-undang, terdapat peraturan untuk pembelajaran di kelas. Peraturan tersebut dapat mengekang proses berjalannya pembaruan pendidikan. Yang kedua, adanya faktor kegiatan pembelajaran. Salah satu contohnya adalah penggunaan internet. Faktor ini dapat menjadi penghambat apabila guru tidak dapat menerima penggunaan internet tersebut. Yang ketiga, adanya faktor internal dan eksternal. Disebutkan internal, di situ adalah murid, dan eksternal adalah orang tua. Apabila salah satu dari keduanya tidak dapat mendukung dari pelaksanaan pembaruan ini, maka pembaruan tidak akan terlaksana. Yang kedua, adanya faktor penghambat pembaruan atau inovasi menurut Ibrahim. Yang pertama, estimasi tidak tepat terhadap pembaruan. Maksud dari estimasi di situ adalah perencanaan yang tidak tepat. Yang kedua, adanya konflik dan motivasi. Biasanya terjadi karena pertentangan antar anggota. Yang ketiga, inovasi tidak berkembang. Yang keempat, masalah keuangan. Yang kelima, penolakan dari kelompok tertentu. Dan yang keenam, kurang adanya hubungan sosial. Biasanya hubungan ini terjadi antara kelompok pelaksana dengan kelompok masyarakat. Perubahan pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari 4 aspek. Yang pertama, perubahan terhadap tujuan pendidikan. Yang kedua, struktur pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, GSI, kurikulum dan pengajaran. Yang keempat, perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan. Bulan mengkategorikan 3 faktor kunci yang mempengaruhi proses penerapan pembaharuan inovasi dalam bidang pendidikan, yakni yang pertama karakteristik perubahan, yang kedua karakteristik lokal, yang ketiga faktor eksternal. Contoh-contoh pembaharuan pendidikan dalam setiap komponen pendidikan yang dikemukakan oleh BMILS seperti yang dikutip oleh Ibrahim pada tahun 1998. Yang pertama yaitu pembinaan personal, yang kedua banyaknya personal dan wilayah kerja, yang ketiga fasilitas fisik, yang keempat penggunaan waktu, yang kelima perumusan tujuan, yang keenam prosedur, yang ketujuh yaitu peran yang diperlukan, yang kedelapan wawasan dan perasaan, yang kesembilan bentuk hubungan antar bagian atau mekanisme kerja, yang kesepuluh hubungan dan sistem yang lain, yang ke-11 adalah strategi. Lembaga pendidikan formal memiliki fungsi sebagai subsistem dari sistem sosial yang saling mempengaruhi sistem sosial tersebut. Jadi hubungan antara lembaga pendidikan sangat erat dengan sistem sosial.